Shalom, selamat sehat untuk kita semuanya. Senang sekali kembali kita bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Dan hari ini kita akan masuk tema tentang pernikahan dalam perspektif Kristiani. Pada dasarnya, tujuan hidup kita sebagai manusia adalah untuk mencapai suatu kebahagiaan dan kesejahteraan. Pernikahan pada hakikatnya adalah suatu persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan karena mereka saling mencintai dan berkeinginan membentuk suatu kehidupan bersama, tentunya secara tetap dan memiliki tujuan, yakni untuk saling membahagiakan. Dan kalau diperkenankan oleh Tuhan, maka mereka juga akan dianugerahkan keturunan. Dalam kebudayaan Indonesia, pernikahan ataupun perkawinan merupakan sesuatu hal yang sangat penting yang ada di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, tentunya sebagai orang Kristiani harus juga memandang ini sebagai sesuatu hal yang serius. Dan untuk itu, tidak boleh dijalani secara biasa, namun harus dibangun atas dasar komitmen dan tentunya dengan penuh persiapan yang baik. Untuk itu, kita harus memahami hakikat pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Tentunya dasarnya adalah cinta kasih yang bersumber dari Tuhan Yesus sebagai dasar pernikahan. Seperti yang disebutkan tadi, untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik oleh prianya maupun wanitanya. Dalam pernikahan perspektif Kristen, pernikahan dipandang sebagai pernikahan monogami. Karena pernikahan monogami merupakan bukti nyata dari kasih agape, di mana kasih itu akan melayani tanpa menuntut balas, yakni tanpa pamrih dan tentunya juga eksklusif. Di mana realita dui tunggal, suatu kebaikan duniawi yang terbesar diberikan Tuhan kepada umat manusia. Jadi, karena tujuannya begitu mulia dan merupakan sesuatu hal yang diperkenankan oleh Tuhan, maka penting sekali yang namanya persiapan. Hal ini sangat penting bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Di samping itu, sebagai gereja juga merupakan citra yang harus ditampilkan oleh sebagai keluarga Allah, di mana setiap jemaatnya atau warganya yang terdiri dari keluarga-keluarga Kristen dapat dijaga dan kehendak Allah dapat diterapkan. Banyak tantangan baik dalam kehidupan pernikahan maupun di dalam gereja yang harus dihadapi, dan sendi-sendi pernikahan tentunya harus tetap dipertahankan. Untuk itu ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam pernikahan Kristen. Yang pertama, tentunya harus memahami konsep yang benar tentang pernikahan itu sendiri. Karena pada hakikatnya pernikahan itu merupakan sesuatu hal atau lembaga yang dikuduskan oleh Tuhan. Dan untuk itu perlu persiapan yang memadai. Persiapan dalam suatu pernikahan Kristen adalah hal yang dibutuhkan oleh setiap pasangan-pasangan yang akan menikah, agar mereka dapat mengalami suatu pernikahan yang penuh dengan kebahagiaan dan tercapainya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Secara teknis ada dua hal persiapan pernikahan yang harus dipahami dan diketahui. Salah satunya adalah persiapan jangka panjang, mencakup pemberian pemahaman sekaligus bekal bagi setiap keluarga Kristen. Seperti yang kita ketahui, setiap gereja akan mengadakan katekisasi pernikahan, di mana setiap mereka yang akan menjadi calon keluarga Kristen harus memahami dasar-dasar pernikahan, sehingga mereka harus belajar tentang firman Tuhan, saling memahami, mengetahui peran seksualitas, sehingga segala sesuatu dinamika dalam keluarga
yang merupakan hal-hal penting dapat ditempatkan sesuai dengan part masing-masing. Setiap gereja punya waktu, namun diharapkan sekitar 6 bulan harus belajar tentang pernikahan. Persiapan jangka pendek, ya tentunya hal-hal teknis yang dibutuhkan, baik secara pribadi, bahkan keluarga, atau segala ornamen-ornamen yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan pernikahan bukan diciptakan secara tiba-tiba. Butuh persiapan dan tentunya melibatkan campur tangan Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika mempersiapkan harus memiliki dasar yang benar. Apa dasarnya? Dasarnya adalah kasih dalam keluarga yang merupakan gambaran daripada cinta kasih Tuhan Yesus Kristus kepada setiap kita. Jika tidak oleh karena dasar kasih, maka nantinya akan terjadi hal-hal yang diharapkan. Kasih itu memberi, kasih itu menghormati, kasih itu mau berkorban, menutupi kesalahan, dan kasih di tengah keluarga yang dibalut dengan kasih agape, maka mereka juga akan mampu menerima kekurangan bahkan kelebihan masing-masing. Jadi kasih menjadi dasar dalam membangun bahtera rumah tangga. Dalam mempersiapkannya, ego, kesombongan harus disingkirkan. Untuk itu harus saling memahami, maka dibutuhkan komunikasi yang baik dalam pernikahan keluarga Kristen, baik ketika memulai bahkan menjalani kehidupan sehari-hari dalam pernikahan. Salah satu alternatif untuk memecah masalah relasi adalah dikembangkannya suatu komunikasi. Karena melalui komunikasi, setiap masalah, baik itu yang besar, yang ringan, bahkan yang dianggap sepele, bisa diatasi secara bersama-sama. Relasi atau hubungan pernikahan yang mengalami permasalahan karena dikecewakan seringkali dapat diselamatkan dan dipulihkan oleh karena komunikasi yang terjalin dengan baik. Namun sebaliknya, jika komunikasi tidak terjalin dengan baik, pernikahan atau hubungan suami istri yang dianggap tidak mungkin bermasalah bisa-bisa nanti masuk kepada situasi yang tidak diharapkan. Untuk itu kita harus juga memahami beberapa aspek penting di dalam komunikasi, yaitu hal-hal yang menyangkut masalah keluarga tentunya perlu dibicarakan bersama. Cari waktu, cari kesempatan dengan hati dan kepala yang dingin untuk berbicara dari hati ke hati. Berbicara dari hati ke hati seperti yang disebutkan tadi adalah cinta kasih. Tidak hanya sekedar perasaan, tapi memang cinta yang bersumber dari Tuhan. Sehingga kedua belah pihak, baik pria maupun wanita, ayah dan ibu, setiap harinya harus mengucapkan dan mengungkapkan kata-kata yang baik. Bila perlu, kata-kata pujian. Sebagai salah satu bukti kita membangun komunikasi yang baik. Bukan kata-kata penghakiman, bukan kata-kata ejekan, bukan kata-kata menyakitkan. Namun sesuai firman Tuhan, hendaknya kata-kata yang membangun dan memberkati. Ketika keluarga Kristen mampu mengerjakan konsep pernikahan secara baik dan benar, maka keluarga Kristen akan masuk dalam rencana Tuhan, di mana keluarga tersebut akan disebutkan sebagai gereja domestik. Sejak suatu pernikahan dibangun secara Kristiani, seharusnya pasangan baru tersebut menyadari bahwa pada akhirnya keluarga yang dihadirkan merupakan gereja keluarga, atau juga disebutkan sebagai gereja domestik atau juga Ecclesia Domestica. Ecclesia Domestica atau gereja keluarga, di dalamnya terdapat beberapa hal yang harus dikerjakan oleh keluarga yang seharusnya merupakan tugas gereja. Karena terdapat persamaan antara gereja dan keluarga, yaitu
Keluarga dan gereja merupakan suatu institusi atau lembaga yang bertumbuh, berarti sesuatu yang hidup. Bertumbuh terjadi perubahan dari hari ke arah yang lebih baik dan menghasilkan buah untuk Tuhan dipermuliakan berkat bagi banyak orang karena keluarga Kristen harus menjadi garam dan terang dunia. Di mana semua fungsi dan panggilan gereja ada di tengah keluarga Kristen. Bagaimana harus melayani atau diakonia, bersekutu atau koinonia, bersaksi atau marturia, dan tentunya belajar dan mengajarkan firman Tuhan di Daskalia. Fungsi dan tugas panggilan gereja dalam keluarga sebagai gereja keluarga atau gereja domestik atau eklesia domestika harus benar-benar dikerjakan secara baik dan benar, di mana setiap anggota keluarga harus bersekutu setiap harinya membangun mesbah keluarga, di mana ayah, ibu, anak-anak bergandengan tangan berdoa bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkata, di mana 2-3 orang sepakat, yang pertama Tuhan hadir dan apa saja mereka minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jawab seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Persekutuan ini akan meningkatkan rasa kasih satu dengan yang lain di tengah keluarga. Dan akhirnya mereka memiliki modal untuk bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan yang mereka alami. Persekutuan dengan Tuhan membuat mereka cakap, membangun hubungan yang baik sehingga bisa menginspirasi orang lain, menjadi kesaksian yang hidup dan tampil juga sebagai pribadi yang penuh dengan kasih, yaitu mau melayani sesama anggota keluarga, melayani masyarakat sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku, melayani sebagai pelayan di tengah gereja dan juga di tengah bangsa dan negara. Dan mereka tampil menjadi pribadi yang kuat karena pernikahannya dasarnya adalah kasih dan membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan tentunya hal ini tidak akan terjadi secara tiba-tiba, butuh proses. Itu sebabnya keluarga Kristen harus mau mempersiapkan diri belajar dan mengajarkan firman Tuhan seturut dengan firman Allah yang kita kenal dengan Shema orang Ibrani, yaitu di mana orang tua mengajarkan anak-anaknya kebenaran firman Tuhan di mana dan kapanpun waktunya, sehingga seluruh anggota keluarga benar-benar kuat untuk menjadi berkat bagi sesama. Kalau kita melihat dalam Kejadian 2 ayat 24 tentang keluarga dan pernikahan Kristen, kita mengakui bahwa pernikahan tersebut adalah inisiatif dari Tuhan, di mana perempuan dan laki-laki mereka akan membuat satu komitmen. Maka pada saat itu laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Disitulah Allah mempunyai tujuan dan rencana indah bagi pernikahan. Apa rencananya? Rencana dan kehendak Allah tersebut ditempatkan dalam konteks keselamatan yang secara khusus disempurnakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita masuk dalam mahligai pernikahan, membentuk suatu keluarga, kita akan saling meneguhkan, mengokohkan, dan mempersiapkan diri juga untuk kuat dan hidup dalam keselamatan yang bersumber dari Tuhan. Untuk itu, dalam 1 Korintus pasal 13, keluarga tersebut seperti disampaikan oleh Rasul Paulus harus benar-benar memancarkan kasih, yakni kasih agape, di mana kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Nah, kasih yang seperti ini Tuhan kehendaki juga terjadi dalam satu pernikahan. Dalam pernikahan, kasih birahi seharusnya dipimpin oleh kasih agape, yakni kasih yang tanpa pamrih, yang mempunyai kaitan dengan adanya kerinduan untuk saling melayani, melindungi, mendukung, yang menolong dan menyangkal diri sendiri terhadap setiap godaan, setiap tantangan, bahkan hal-hal yang merusak keutuhan keluarga. Oleh karena itu, dalam suatu pernikahan Kristiani tidak ada tempat bagi orang ketiga.
Karena pernikahan Kristiani adalah pernikahan yang eksklusif dan bersifat monogami. Suami dari satu istri atau istri dari satu suami, di mana suami istri menjadi satu dan memiliki kasih agape yang bersumber dari Tuhan dan siap diberkati, siap berkarya, siap melakukan kehendak Allah, dan siap menginspirasi dunia sebagai garam dan terang. Untuk Tuhan dipermuliakan, banyak orang diberkati, dan kita juga akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.